Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Nah, jadi kali ini kita akan berbicara masalah yang namanya manajemen ASN. Jadi kalau kita berbicara masalah manajemen ini, ya kita berbicara masalah pengaturan penyusunan birokrasi, struktur organisasi, nah seperti itu ya. Aturan-aturan ya, artinya aturan-aturan yang mengatur tentang perilaku kehidupan seorang aparatur sipil negara. Manfaatnya apa kalau kita mempelajari manajemen ASN? Jadi yang pertama adalah bagaimana kita tahu tahu tentang kedudukan seorang PNS atau ASN seperti itu. Kemudian perannya, kemudian hak dan kewajiban, ya. Dan di dalamnya juga kita harus, artinya dengan kita mempelajari manajemen ASN kita juga tahu bagaimana kode etik ya, kode etik ASN itu sendiri termasuk perilaku yang seharusnya seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah pengelolaan sistem merit bukan menikah ya, sistem merit ya. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit ini maksudnya sistem pengelolaan yang sifatnya netral ya, tidak kemudian transparan seperti itu. Jadi perekrutan PNS itu ASN itu tidak seperti dulu lagi ada jalur-jalur yang memudahkan seorang PNS. Sekarang harus bersaing secara sehat, nah, seperti itu. Nah itu kira-kira kalau misalnya kita berbicara masalah manajemen ASN. Nah kalau kita berbicara manajemen ASN lagi, kita tadi saya bilang ya, ada kode etik, ada kode perilaku ya. Berarti kita akan berbicara masalah undang-undang. Nah, jadi ASN ini ada beberapa undang-undang yang mengatur ya bagaimana sikap dan perilaku seorang ASN itu ya. Jadi ada yang pertama itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, tapi ini pembaruan dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 benar. Kemudian untuk kedisiplinan itu peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Nah itu tentang mengatur kalau yang PP 17 itu tentang ini manajemen ASN ya, itu pembaruan dari PP nomor 11. Sedangkan nomor 53 itu tentang kedisiplinan ASN seperti itu. Nah jadi kenapa sih seorang ASN itu banyak sekali ya aturan-aturan yang mempengaruhi kehidupan seorang ASN. Yang pertama adalah ASN ini merupakan aset negara yang harus dijaga, karena ini merupakan satu sumber daya berharga suatu negara yang di sini kita sebut sebagai Indonesia, dalam memajukan negara, memajukan Indonesia. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi harus dijaga asetnya. Ya macam-macam diatur ya, dari hak dan kewajibannya, tindak perilakunya. Nah itu selain sebagai aset ya juga ASN ini sebagai role model bagi masyarakat ya, seperti itu. Nah kemudian di dalam selain itu juga tadi saya berbicara masalah hak dan kewajiban, di undang-undang itu juga ngatur bahwa ASN ini akan memiliki banyak hak dan kewajiban yang harus ditaati, seperti itu. Jadi kalau sudah memutuskan untuk menjadi seorang ASN ya sudah, kita harus mau tidak mau kita harus tahu apa yang mengatur sikap kita, nah, seperti itu. Kemudian selain berbicara tadi ya manajemen ASN,
kedudukannya tadi ya, kedudukannya sebagai kedudukan ASN itu, kalau kita bicara masalah kedudukan ASN itu ini apa, peran kita atau kedudukan kita itu sebagai pelaksana kebijakan publik, kebijakan pemerintah ya, yang kita berikan akhirnya kepada masyarakat. Kemudian selain melaksanakan kebijakan publik, peran ASN juga adalah memberikan pelayanan publik secara maksimal. Itu udah apa ya, fardu ainnya seperti itu ya. Nah, kalau saya sebagai dosen ya, saya ASN dosen kebetulan, nanti tanggung jawab saya adalah kepada pelayanan publiknya itu Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi ada penelitian, pengajaran, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempererat sebagai role model untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa ya, melalui berdasarkan kompetensi atau kualifikasi masing-masing ya. Seperti itu. Oke, jadi itu kira-kira artinya apa dengan manajemen itu ya, dengan manajemen ASN itu akan membuat seorang yang bekerja sebagai aparatur sipil negara itu menjadi profesional ya, profesional itu yang penting. Jadi dalamnya ada akuntabilitas ya, kemudian transparansi, kemudian netralitas, tidak ada diskriminasi. Ini merupakan salah satu termasuk dalam bagaimana kita melayani publik. Kalau dalam undang-undang itu sebenarnya ASN itu terbagi dari dua. Yang pertama itu pegawai negeri sipil, sama ini yang terbaru itu P3K. Pegawai dengan kontrak kerja itu ada dua. Jadi walaupun jadi ada dua ya, pasti ke haknya juga beda sih. Jadi bedanya tuh kalau nggak salah di ini masalah jaminan hari tua ya, uang pensiunan sama itu fasilitas, di situ bedanya. Jadi kalau di ASN PNS itu ada fasilitas, tapi di P3K itu ada. Nah, tapi umur beda ya, umurnya beda. Jadi kualifikasi kalau PNS itu maksimal di 35 tahun ya. Kalau P3K itu bisa mencapai misal 60 itu masih bisa mendaftar sebagai P3K. Nah, seperti itu. Ya, jadi tadi saya bilang ASN yang profesional itu artinya adalah ASN yang melalui manajemen ASN itu ya. Jadi kita bebas dari intervensi politik dengan memahami kode-kodenya itu. Jadi itu tadi kita sebagai aset ya. Jadi kita ditunjuk untuk memajukan, merupakan bagian terdepan lah dari negara ini ya. Salah satu sistem dari negara ini dalam membangun Indonesia yang maju ke depannya. Kalau saya berarti tugasnya dosen ya. Dosen berarti sumbangsi saya dari segi ilmu pengetahuan untuk saya berikan kepada mahasiswa saya berdasarkan aturan-aturan, kemudian mengedepankan visi dan misi dari instansi yang saya tempati ya, seperti itu. Kemudian menjalankan segala kewajiban saya berdasarkan kode etik yang ditentukan. Banyak sekali ya di dalam undang-undang itu bagaimana kewajiban kita dari sisi pribadi, dengan cara kita mengelola pribadi kita, kemudian bermasyarakat, bahkan bernegara. Jadi semua udah diatur sampai ke sampai kita mati itu masih ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, itu jadi penting lah bagi kita mengetahui bagaimana sih sistem manajemen ASN ya, seperti itu. Jadi kita dalam bekerja itu ada
ini apa namanya eviden, ada apa namanya, ada jalur, ada pegangan, ada aturan yang harus kita tahu. Jadi agar kita tidak suatu saat kita tahu bahwa itu melanggar kode etik saya, itu melanggar apa yang menjadi pekerjaan saya, agar pekerjaan tetap menjadi ini apa namanya, apa yang kita berikan itu tidak ada halangan. Jadi ide kita, inovasi kita tuh tidak ada halangan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam manajemen ASN ya. Jadi semangat menjadi seorang ASN ya. Artinya ASN ini bukan hanya pekerjaan yang dulunya dianggap sebagai makan gaji buta, tapi sekarang berbeda ya. Sekarang berbeda, mindset kita berbeda ya. Mindset kita sudah berbeda dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.